Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat selalu, damai sejahtera, dan berkah Tuhan selalu berlimpah dalam kehidupan sehari-hari ya. Setelah sebelumnya kita mengikuti postingan kitab Lukas bab 1 setiap hari dari ayat 1 hingga 80, maka sekarang ada sedikit ulasan kitab Lukas bab 1 dari Pastor Samong. Semoga ulasan ini bisa memberikan pencerahan dalam kehidupan kita. Mari kita ikuti ulasan kitab Lukas bab 1 ini bersama Pastor Samong. Saudara dan saudari yang terkasih, kita sudah mendengar pembacaan semua tentang Lukas 1. Kira-kira Lukas 1 berisi apa saja ya? Kalau kita membuka Injil Lukas bab 1, yang pertama adalah tentang tentu saja pendahuluan. Kemudian ada pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, lalu kelahiran Yesus, kemudian ada kisah tentang Maria dan Elizabeth. Sebelumnya Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Kemudian ada kelahiran Yohanes Pembaptis, lalu juga ada nyanyian pujian Zakaria, ada nyanyian pujian Maria. Baru kita masuk bab 2 pada kelahiran Yesus. Yang menjadi inti adalah dari bab 1, sebetulnya Allah itu memilih orang-orang yang dipilihnya untuk mendapatkan berkat. Berkat melimpah untuk berbagi berkat juga. Allah berbagi warta sukacita kepada siapa? Kepada Maria melalui perkataan malaikat Gabriel. Yang bagusnya di sini adalah Maria pun turut berbagi warta sukacita dengan saudaranya, yaitu Elizabeth. Saya akan membuka dan membaca Lukas 1 ayat 39 sampai 45 yang saya jadikan bahan renungan untuk renungan malam Alkitab kali ini. Maria dan Elizabeth, Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, bagusnya Maria adalah ketika dia mendapat warta sukacita, dia tuh mau berbagi warta sukacita ini dengan siapa? Dengan Elizabeth, saudaranya. Walaupun dia harus berjalan jauh ke rumah Elizabeth, tetapi Maria tetap kekeh mau membagikan warta sukacita ini. Dan Elizabeth pun menerima warta sukacita ini dengan luar biasa. Maka dikatakan anak yang di dalam rahimnya itu melonjak kegirangan. Karena apa? Karena mendengar warta sukacita dari Maria, ia mau berbagi kebahagiaan, berbagi berkat kepada Elizabeth. Maria, walaupun mendapat rahmat istimewa sekali, penampakan dari malaikat Tuhan, tetapi dia tidak merasa dirinya seorang yang istimewa. Saya hanya manusia yang diberkati, dipilih secara khusus tapi tidak sombong. Dan dia bertugas membagi warta ini kepada siapa ya? Orang yang paling diingatnya adalah saudaranya sendiri, yaitu Elizabeth. Maka dia berbagi warta sukacita, berbagi kebahagiaan, berbagi berkat, berbagi berita gembira kepada Elizabeth. Elizabeth pun kemudian juga mendapatkan atau kecipratan rahmat dari Maria, sehingga dia pun merasakan kegembiraan yang luar biasa. Lalu anaknya ini, Yohanes Pembaptis, yang dalam rahimnya, kandungannya itu melonjak kegirangan karena warta sukacita ini. Saya teringat akan kisah nyata ketika saya kunjungan ke salah satu TK Talenta. Saya masuk melihat supervisi
guru misalnya. Lalu ketika sudah selesai acara supervisi, waktunya untuk makan siang. Mereka semua anak TK ini mengambil bekalnya masing-masing. Kecuali satu anak mengambil lalu duduk kembali, tidak membawa apa-apa, hanya melipat tangan saja. Lalu temannya mendekati, lalu bertanya, di mana makanannya? Lalu dia menjawab, mungkin mama lupa. Jadi kamu gak makan? Dia menggeleng saja. Lalu anak laki-laki sebelahnya ini tanpa babi bu, tanpa banyak kata, dia membuka bekalnya, lalu dia bagi dua roti yang bekalnya dia. Lalu bagian besar ini diberikan kepada teman perempuannya, anak TK juga. Kemudian mereka saling makan, sebelumnya doa dan ucapan terima kasih. Bagusnya adalah si anak laki-laki ini walaupun kecil mau berbagi berkat dengan berbagi roti yang juga bekalnya dia. Apakah dia masih merasa kekurangan? Sama sekali tidak. Saya memperhatikan ketika dia berbagi, wajahnya senang sekali. Makan pun ngobrol senang. Dan saya melihat tidak ada sama sekali kekecewaan, kekesalan, atau kesedihan dalam diri keduanya. Berbagi berkat yaitu roti yang dijadikan bekal makannya. Temannya yang perempuan juga senang kebagian kecipratan berkat. Dari siapa? Dari temannya ini. Saudara dan saudara yang terkasih, kita diajak juga untuk berbagi berkat, berbagi warta sukacita. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang ada di lingkaran hidup kita. Yang lebih jauh lagi adalah orang-orang yang berada di luar lingkaran hidup kita. Apakah kita punya keterbatasan? Pasti punya. Seperti Maria, pasti punya. Seperti Elizabeth, pasti punya. Seperti anak kecil tadi, pasti punya. Saya pun punya keterbatasan. Kita semua punya keterbatasan dan kelemahan. Akan tetapi, ada koma. Mari dari kekurangan ini, kita mengundang Allah seperti Maria. Untuk terlibat, membantu saya, membantu Maria, membantu kita. Sama-sama berbagi berkat dari Allah sendiri. Semoga kita menjadi pribadi yang ekaristis. Selain ekaristis, kita ikut bersama, lalu kita menerima komuni, itu adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Maka dibagikan kepada setiap umat yang hadir, kita menerima tubuh Kristus, amin. Kita imani, kita doa, dengan sendirinya selesai berkat dari Romo pada saat akhir misa, kita membawa pulang juga berkat untuk dibagikan kepada setiap orang. Supaya apa? Warta sukacita ini dialami juga oleh setiap orang yang bertemu dengan kita. Mereka pun mendapat berkat, mereka pun kecipratan berkat dari Tuhan sendiri. Berbagi warta sukacita. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ulasan Kitab Lukas bab 1 ini bersama Pastor Samong. Untuk besok dan selanjutnya, kita akan mengikuti Kitab Lukas bab 2 hingga seterusnya. Sampai jumpa di postingan berikutnya. God bless you all.